Oke, baik lagi bersama kita, Manjoy dan Aga, di acara apa ya guys? Oke, nanti aja kita pikirin. Baiklah, para penonton. Penonton. Dan ada berita dari Denmark. Ada peraturan memberi nama bayi sembarangan di Denmark dilarang. Pemerintah Denmark diketahui mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur cara memberi nama bayi. Diketahui setidaknya ada kisaran 7.000 nama bayi yang dipamerkan oleh pemerintah. Jika ada orang tua yang memberi nama bayinya di luar 7.000 nama yang sudah disetujui oleh pemerintah, maka mereka harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari dewan kata masing-masing. Betul. Pusing kepala gue aja. Kecil buat tulisannya. Oke. Bahas dulu. Menurut gue nggak ngerti sih maksudnya apa ini berita. Jadi menurut Peraturan peraturan Denmark itu adalah kalau bayi yang lahir itu harus 7.000 dari nama itu harus dari 7.000 itu. Tapi kalau dari 7.000 itu misalnya yang namanya aneh, misalnya Ucok, tidak ada dalam list 7.000 itu harus diganti namanya menjadi ke 7.000 nama. Berarti itu. Namanya tidak boleh sembarangan. Jadi namanya nggak boleh gitu bebas. aja dong? Iya, 7.000 itu diputar-putar aja namanya. Oke. Berarti emang sebenarnya orang Denmark itu lebih kurang kreatif mungkin ya. Tapi biar nggak ketuker. Ya justru ketukar lah kalau 7.000 itu Iya namanya juga. sama. Gimana? 7.000. Dia aja berarti namanya. Iya dia aja udah. Kayak gini deh contohnya. Duh nak, kamu baru lahir, bapak kasih nama ya namanya si Hombing Ucok, Ucok Medan. Mas, siapa nama anaknya? Mas siapa ya? Saya petugas sensus Petugas sensus Di kok rapi Denmark. kali? di Denmark. Ya. Terus? Ini di Denmark emang ini? Iya, kita di Denmark. Oh di Denmark, saya Siapa tadi namanya? anak saya baru lahiran, saya kasih nama Ucok si Hombing. Aduh, Mas, nggak boleh, Mas. Kenapa? Di sini peraturannya harus nama yang sudah didaftarin. Kayak siapa tadi? Christian Eriksen, Peter Schmeichel, Oh. Peter Gate, siapa lagi? Oh, Peter Gate terakhir, Mas. Christian Eriksen, Bukan Peter Gate, Peter Gade. Peter Gade. Peter Gade. Aduh gimana ya ini jadinya saya nih bingung. Ya udah kalau gitu dah saya kasih namanya ini Imade Gede kan tadi boleh Peter Gade ini Imade Gede boleh deh. Ya udah boleh deh. Boleh dah. Silakan. Aduh, boleh nak. Nah itu dia tadi. Dan selanjutnya ada berita dari Swiss. Kita berpindah dari Denmark ke Switzerland. Masih sama-sama di tanah Eropa. Betul. Ada berita. Peraturan di Swiss adalah tidak boleh telanjang saat mendaki gunung. Unik sekali. Orang Swiss meminta Anda untuk tidak mendaki gunung tanpa busana. Pemerintah di wilayah Appenzee mengeluarkan larangan ini setelah ada kejadian pendaki Alpen dari Jerman berjalan telanjang dan melewati rombongan keluarga yang tengah berwisata di kaki gunung tersebut. Gimana maksudnya tuh? Maksudnya adalah memang tidak boleh telanjang kalau naik gunung karena mungkin dingin ya. Karena pertama dingin, kedua juga memang kurang sopan. Jadi penunggu gunung tersebut tidak suka. Penunggu gunung. Betul. Kalau kita pernah mengundang Mas Awe, penunggu gunung itu hidup juga. Jadi harus kita saling menghormati. Karena dia pakai baju, kita pakai baju. Masa dia pakai baju, kita nggak pakai baju? Emang ada yang pakai baju? Ada. Tuyul? Oi. Seperti ini contohnya. Dingin. Banget nih. Aduh. Buka baju enak nih. Asik. Tenang, Mas. Ayo. Bisa buka baju duluan ya. Mas, buka baju. Ayo dong, Mas. Mas, ayo dong. Belum nih, buka baju dulu. Ayo, Mas. Tegur dong. Kamu ngapain buka baju gini? Kamu ngapain buka baju gini? Mas, jangan perkosa saya, tolong. Mas kalau buka baju bareng-bareng dong. Oke, tadi berita dari Swiss. Kita lanjut berita dari Yunani. Berpindah-pindah. Ada peraturan di Yunani
mengenakan sepatu hak tinggi di Yunani. Jika Anda ingin jalan-jalan di Yunani, sebaiknya tinggalkan high heels Anda di rumah. Karena pasalnya, sepatu hak tinggi ilegal dipakai saat mengunjungi monumen kuno tertentu karena dapat merusak monumen dan mengancam upaya pelestarian. Ya, ini sebenarnya agak aneh ya Manjay berita ini. Karena apa ngaruhnya gitu dengan penggunaan hak tinggi terhadap pelestarian lingkungan dan tidak boleh ke tempat monumen-monumen kuno. Menurut lo hubungannya apa? Jadi Kenapa dilarang? karena hak tinggi itu kan lancip gitunya ya. Merusak lantai. Lantai Kan di Yunani monumen, monumen bukan lantai. Oh iya. Hmm. Monumen apa sih, guys? Iya. Karena menurut saya karena emang nggak boleh pakai hak tinggi karena kalau terlalu menuntut haknya tinggi sering-sering kita nggak boleh, kita harus juga memberikan Enggak kewajiban dong. kita gitu. Enggak dong. Enggak, karena bangunan tersebut terbuat dari batu-batu. Jadi kalau pakai hak bisa rusak. Oh. Kayak gini kali contoh. Wow. Wow. Museum. Wow. Mas capek nih Mas, jadi tuh. Maaf Ses, Iya. peraturan di sini dilarang untuk memakai high heels. Tidak boleh. Dengan hak tinggi tidak boleh. Aku tidak anak. Saya nggak pakai, saya pegang doang. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kenapa? Tidak boleh masukkan hak tinggi di sini. Ya udah saya taruh dulu Mas. Maaf Mas. Dari Yunani kita berpindah ke Jerman. Ada berita dari Jerman tentang kehabisan bensin. Kehabisan bensin adalah hal yang biasa terjadi saat melakukan perjalanan, terutama perjalanan jauh. Tapi jika insiden ini terjadi di Jerman, Anda bisa kena denda. Karena meski terlihat karena meski terlihat tak manusiawi, peraturan ini pada dasarnya mendorong orang untuk lebih berhati-hati ketika merencanakan perjalanan. Betul sekali. Maksudnya gimana? Karena memang kehabisan bensin itu sebuah hal yang tidak sangat diinginkan oleh seseorang lah. Karena apalagi kalau di Jerman itu kan pom bensinnya jauh-jauh, nggak deket-deket kayak di sini kan. Di mana-mana Pertamini banyak. Di sana tuh jaraknya jauh-jauh. Oh, di sana Jadi ada kalau bensin emang kehabisan eceran. bensin, kita nggak bisa Gatel pesan lagi. Gojek buat pesan ini, buat ngisi bensin beli 2 liter gitu kan. Nggak bisa. Letter, 2 letter. Iya. Sebenarnya itu ada ya kalau di sini kan banyak pom bensin di dekat pom bambu. Pom bensin eceran. Ya kayak begitulah pokoknya. Kayak begini nih kalau di Jerman. Wah, ribet deh. Habis bensin ribet deh. Ribet deh. Permis deh. Overdongkak. Nah, ketahuan kan, habis bensin kan. Waduh, ini siapa ya? Gini ya Mas, kita ini di Jerman, nggak boleh kehabisan bensin. Loh, kenapa? Saya nggak bawa dompet, duit saya habis gimana? Jadi gini Mas ya, ini berat banget sih. Mas, Mas saya tilang. Wah nggak bisa Pak. Saya kan nggak bawa KTP. Kartu identitas. Saya nggak perlu KTP Mas. Ya, terus? Mobil Mas saya ambil. Wah nggak bisa Pak. Mobil saya kan nggak ada bensin ya. Ngambil gimana? Ya diisi dulu bensinnya. Ya udah isiin Pak. Gimana sih orang? Mana? Nih, beli bensin dulu. Nanti saya tilang ya. Ya udah. Oke, saya tunggu di sana ya. Oke, informis deh. Libet deh. Gimana mau nyetir ya? Beli dulu. Dari Germany kita berpindah berita ke Portugal. Berita Portugal ada tentang pipis di laut. Anda tidak boleh buang air kecil di laut Portugal. Kenapa? Karena pemerintah Portugal menetapkan aturan ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati para penjaga di garis pantai. Kenapa kira-kira ya? Apakah ada yang tahu kalau kita pipis di laut? Kan ada yang jagain. Mungkin kalau pipis di laut itu akan bau pesing. Dan air laut semakin asin. Semakin pesing dong. Enggak, semakin asin. Anda tidak pernah ngerasain air kencing? Nggak pernah minum air kencing sendiri? Nggak pernah? Anda pernah? Kayak gini nih. Oke. Ngapain lo, ha?
Nggak ngapain? Di sini nggak boleh kencing sembarangan. Ini Portugal, negara Cristiano Ronaldo. Ya? Moncor nereste. Anda titite kemana-mana. Kencing kemana-mana ini. Enggak, Pak. Gua lepas. Jangan. Gua lepas, gua pegang. Gua lepas, gua pegang. Sini. Udah. Udah ya? Tuh. Tuh. Ya. Anda tidak boleh kencing sembarangan lagi di sini, oke? Oke, Pak. Maaf. Udah sekarang minum. minum kencingnya. Oh gitu, bingung kan. Ya, tadilah berita-berita TKP yang panjangannya apa, Joy? Tempat kejadian P sama dengan belum ketemu ya. Ayo. Oke, tadi 5 peraturan yang sangat unik ya di berbagai macam Eropa ya. Betul sekali. Sangat unik yang sampai kita sendiri terkaget-kaget, ternganga-nganga, bener-bener shock, lebih shock daripada shock breaker. Oke, kita sudahi aja berita ini. Kita akan kembali dengan berita-berita yang sangat bikin ternganga-nganga lagi. Unik Tetap di deklarasi. Ore. Hore.